jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema Stop Bilang Cerai. Aduh tadi ada pertanyaanku belum dijawab nih sama Ustazah Sifa. Kita langsung tanyain aja, mungkin ada jamaah yang baru bergabung. Ustazah, nah ini boleh gak sih dalam Islam itu istri yang mohon maaf baru bercerai kemudian menikah lagi tanpa harus menunggu masa idah. Tapi pertanyaannya kenapa sih cuma wanita aja nih yang dikasih masa idah, kenapa laki-laki enggak? Nih enggak adil banget nih katanya nih, mohon Jadi penjelasannya. Bang Mikdad mau punya masa idah? Aduh enggak, terima kasih. Silakan Ustazah. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Islam itu Indah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Perempuan punya masa idah sedangkan laki-laki tidak punya masa idah. Apakah ini tidak adil? Islam sudah memberikan ketetapan hukum yang sangat adil sekali dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan punya masa idah karena perempuan itu ada beberapa hal yang harus dilihat, ya. Saya bahas yang laki-laki dulu. Kenapa laki-laki nggak punya masa idah? Ini nyindir atau bagaimana gitu ya? Toh dalam Al-Quran sudah sangat jelas laki-laki jangankan punya masa idah, poligami aja boleh. Apakah poligami harus nunggu masa idah dulu? Enggak. Jadi ketika dia punya istri pertama, kemudian nikah lagi kedua, ketiga itu diperbolehkan. Tanpa ada jeda waktu. Bedanya ada prosesnya poligami, enggak boleh diam-diam tiba-tiba punya istri lagi. Ya banyak kan kasusnya diam-diam tiba-tiba istrinya di mana-mana. Nah itu yang mengerikan akhirnya. Yang kedua laki-laki nggak punya masa idah karena laki-laki itu analoginya bagaikan teko. Teko ketika terisi air dia bisa ngisi ke gelas manapun. Ya, nah perempuan ini analoginya ibarat gelas yang diisi oleh teko. Kalau misalkan satu gelas itu dicampur kopi, dicampur teh, dicampur jus dan sirup dan lain sebagainya. Otomatis rasanya itu pasti membingungkan, ini sebenarnya produk apa sih gitu? Rasa apa sih? Nah analoginya seperti itu. Dan perempuan tidak punya masa idah disebutkan dalam fiqhul madzahibil arba'ah karena ada 3 hal. Yang pertama lima'rifati bara'ata rahimiha, untuk mengetahui kekosongan rahim. Itulah kenapa perempuan punya masa idah karena biasanya kalau kita baru cerai ataupun suami baru wafat ada sisa-sisa bekas suami di rahim. Bahkan ditakutkan ada cabang bayinya atau janin yang bakal jadi bayi nanti. Maka yang pertama untuk mengetahui apakah rahimnya sudah bersih, apakah rahimnya kosong ataukah ada isinya, itu yang pertama. Yang kedua litta'abbudi. Dalam pembahasan ini disebutkan litta'abbudi itu maknanya masa idah buat perempuan dijadikan masa di mana perempuan untuk introspeksi diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, pernikahan ini berat ya. Saya pengen nikah lagi tapi saya harus introspeksi kira-kira salah saya apa. Ya, rumah tangga saya kenapa hancur dan lain sebagainya. Nah itu yang harus dilakukan yang kedua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga perempuan punya masa idah karena litafajju'iha. Untuk berbela sungkawa apalagi kalau suaminya meninggal. Nah ini juga boleh kejadian sama laki-laki kalau istrinya meninggal, masa iya baru sehari meninggal udah nikah lagi. Saya aja 3 tahun. 3 tahun ya. Ustadz ya ada ustadz yang belum kering, itu kuburan istrinya dikipasin sampai kering. Gimana biar dia cepat nikah? Nah, ini kan tidak diperbolehkan dalam agama ya. Boleh saja sebenarnya nggak dilarang dalam agama, tetapi secara adab harus menunggu untuk lebih berbela sungkawa. Mantap, jadi secara adab ya. Secara adab. Nah ini juga penting ya untuk menjadi bahan juga. Dan ini sudah jelas itu Allah itu maha adil, sudah dipikirkan segala sesuatunya ya. Jadi kita harus nurut aja. Baik selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Afwan nih izin bertanya nih. Ini banyak juga yang nanya nih, ini sebenarnya hukumnya gimana nih kalau misalnya mohon maaf suami itu menjatuhkan talaknya di saat istrinya saat haid. Nah ini posisinya dua-duanya lagi nggak tahu nih. Nah ini gimana? Ceritanya nggak tahu. Iya kan bisa aja, mungkin udah lama LDR jadinya nih. Beda kota gitu. Benar juga RDL ya. LDR. LDR Ustaz. Aku bilang apa tadi? RDR. LDR. Oh RDR. Beda ya? Kalau suaminya nggak tahu wajarnya istrinya nggak tahu gitu. Nah, iya Oh kan. LDR. Long distance Kalau relation. suaminya nggak tahu nih. Yeah, Nah, ini relationship. gimana nih? Mohon penjelasan baik. guru. Kami guru Ustaz Maulana, saya Syifa Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bagaimana hukumnya seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya
pada saat istrinya sedang haid. Maka ini disebut dengan istilah talak bid'ah atau talak yang haram. Jadi menalak istri sementara istri dalam keadaan haid, maka hukumnya haram, berarti sang suami berdosa. Namun meskipun demikian, meskipun haram dan berdosa bagi seorang suami yang menalak istrinya dalam keadaan haid, maka jumhur ulama, 4 madhab mensahkan talak tersebut, tetap jatuh talaknya meskipun ditalak dalam keadaan haid, dan juga suaminya berdosa karena melakukan yang namanya talak bid'ah atau talak yang haram yang menjadikannya suami yang berdosa yang menalak istrinya dalam keadaan haid. Pernah terjadi, yakni Ibni Umar radhiyallahu anhu mardahuma itu pernah menalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal tersebut, bahwasanya anaknya menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk rujuk kembali, lalu untuk menunggu yakni ada waktunya, ada masanya di mana dia haid, lalu kemudian suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, baru tanpa digauli, kemudian baru menceraikan istrinya. Jadi dalam Islam ini durasi itu penting. Jadi timing itu sangat penting. Kenapa? Kenapa tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan haid? Kaitannya nanti dengan masa iddahnya. Sangat berkaitan dengan masa iddah, di mana kalau iddah itu kan harus menghitung lagi 3 kali yakni suci, subhanallah, atau bahkan 4 kali yakni haidnya. Maka ini yang akan kacau nanti ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Tapi meskipun haram dan berdosa, kalau ada suami menceraikan istrinya sharih, jelas dia ceraikan istrinya, meskipun dalam keadaan haid tetap jatuh talaknya. Kalau dua-duanya tidak mengetahui, maka tidak ada hukum bagi orang yang tidak mengetahuinya. Tapi kalau pas udah diceraikan ternyata haid, maka tadi seperti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikembalikan, kemudian menunggu ya beberapa masa, barulah diceraikan setelah itu. Tapi tadi jumhur ulama mengatakan tetap jatuh tolaknya dalam keadaan sadar atau dalam keadaan niat, dalam keadaan jelas bahwa dia menceraikan istrinya, jatuh tolaknya. Ada tolak haid tidak berdosa. Ada talak haid tidak berdosa. Ada satu lagi yang tidak berdosa. Siapa itu? Kalau misalnya dia baru menikah, akad nikah pagi. Subhanallah. Mau malam pertama, ternyata istrinya sedang haid. Tahu-tahu ternyata malam pertama juga sudah timbul percekcokan, yakni membuat mereka tidak sama-sama suka. Belum pernah, mohon maaf, digauli istrinya, lalu mereka cerai atau ditalak dalam keadaan haid, maka itu tidak berdosa. Ya, karena dia tidak pernah berhubungan sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah. Jadi jelas ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Syam ilmunya.